أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. Amma ba'du. Pertama-tama saya mengaturkan terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan taklim pada malam Selasa ini, malam Selasa ke-1. Sebenarnya jadwalnya sih ada jadwal Ustaz Yusuf, tetapi beliau berhalangan karena ada kesibukan lain. Lalu saya di WA dan kebetulan saya kondisi baik-baik saja, biasa-biasa sesuai usia dan ada waktu. Sebenarnya kalau mau kata-kata saya tolak, memang di kampus saya ada tugas hari ini dengan besok, tapi saya lebih berat ke ngaji. Ya. Kalau di kampus banyak teman, banyak dosen lain, jadi saya akan memilih di sini karena dekat. Yang kedua, lebih memungkinkan, gitu kan. Kalau di puncak sana kan jauh ya. Jadi saya kegiatannya di puncak 2 hari 2 malam agak cukup berat bagi saya sebenarnya. Alhamdulillah atas izin Allah dan kesiapan diri saya untuk bersilaturahim lagi. Terus kalau tadi kata Ustaz Alwi katanya dia mohon maaf kalau malam asyik ya, saya nggak apa-apa, saya juga sudah malu dan semua pasti pada capek dengan kegiatan Idul Kurban. Jadi alhamdulillah. Tapi Allah mengizinkan sekarang ada aja skenario Allah ini. Saya harus menyampaikan amanah. Oleh karena itu bersyukur kepada Allah pada malam ini kita diberikan sehat walafiat. Pertama untuk saya ini panjang umur, saya panjang umur. Saya udah 70 tahun sekarang Pak Isman. Sedikit lebih mungkin ya, 70 tahun saya. Terus sehat sesuai usia. Kalau sehat anak muda ya nggak lain lagi, jadi sesuai usia.
sehat jasmani, sehat rohani, lalu sehat akal, sehat pikiran, sehat perasaan. Ini faktor penunjang untuk mengadakan kajian ini. Jadi walaupun badan panjang umur, kalau ada yang salah satu tidak sehat nggak ngaji. Misalnya maka badan harus sehat, ya. Akal harus sehat. Kalau akal nggak sehat nggak ngaji juga. Akal pikiran terganggu atau perasaan ini, maka saya sering uraikan. Jadi mulai panjang umur, sehat jasmani, rohani, akal, pikiran dan perasaan. Bahkan bila dipandang perlu sehat ekonomi, amin ya Pak. Supaya tidak ada hambatan. Oleh karena itu bersyukur kita pada malam ini bisa beri lagi. Saya sangat bahagia di sini memang taklim paling banyak kalau dibanding dengan tempat-tempat lain. Walaupun sama-sama karena kalau berjamaah sholat ya, itu insya Allah di mana-mana juga banyak. Tapi kalau untuk taklim yang tidak mudah dari dulu juga, kalau berjamaah sholat itu banyak, tapi kalau untuk taklim memang masing-masing punya kesibukan. Itu husnul khatimat kita, bukan tidak suka ngaji ya. Jadi kesibukan masing-masing, ada kajian masing-masing. Jadi alhamdulillah ya, pada malam ini kita bisa meriuh walaupun sebentar. Lalu salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta keluarganya, sahabatnya, ya, para tabi'in, alim ulama mujtahidin, alim ulama yang senantiasa patuh dan taat dan mengikuti jejak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang semoga diberikan taufik hidayah dan inayah, dan apabila suatu saat kita dipanggil oleh Allah ada di dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, sebagaimana biasa kita disebutnya juga temanya akidah akhlak, maka yang akan saya sampaikan sekarang yang insya Allah menyangkut juga akidah dan akhlak, yakni kalau dilihat dari sisi judul adalah berbakti kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Walaupun kita sudah pada tua, ya, sudah tidak ada orang tua misalnya, tetapi masih bisa kita berbakti kepada Allah, nah ini yang tidak akan ada hilangnya Allah, karena Allah adalah awal akhir, Allah yang baik. Kemudian berbakti juga kepada kedua orang tua. Ini saya akan kutip dari yang sudah barusan saya bacakan, surah An-Nisa. Kalau anak-anak kalau ditanya surah An-Nisa surah keberapa anak-anak? Ini jawab surah keempat. Surah keempat ayat ke-36. Semua kita kalau punya Al-Quran pasti ada. Idealnya adalah punya Al-Quran yang ada terjemahnya, supaya kita baca, ya, bisa membaca Al-Qurannya, pahalanya besar, melihatnya saja sudah mendapatkan pahala. Lalu kita paham terjemahnya bahasa Indonesia, karena itu bahasa Al-Quran. Kita mengerti. Nah, untuk lebih rincinya kita memiliki tafsir ini banyak. Tafsir juga bisa mulai tafsir Jalalain, ya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang sering saya pakai tafsir Al-Muyassar. Apa itu Al-Muyassar? Tafsir yang paling mudah, karena saya adalah tidak bisa yang hebat-hebat, yang tinggi-tinggi. Jadi yang mudah-mudah saja, mudah buat saya, mudah buat jamaah. Tafsir Al-Muyassar. Tetapi saya bantu juga dengan tafsir Bahrul Ulum yang dikarang atau disusun oleh Al-Faqih Abil Lais Al-Syamarqandi. Nah, ini sedikit saya karena apa itu sistematikanya ini bagus, cocok buat orang-orang yang suka mencari ilmu. Jamaah yang berbahagia, kita kaitannya malam ini insya Allah terjemah Al-Quran, terjemah
Coba kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa jaridil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa balis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Subhanallah. Al-Quran bacanya aja nggak boleh salah, nggak bisa kaji nggak apa-apa, tetapi ketika membaca Al-Quran nggak boleh salah, apalagi suratul Fatihah. Ya, suratul Fatihah sholat sendirian, suratul Fatihahnya salah ya nggak, sholatnya nggak salah. Jadi harus benar baca Al-Quran. Jadi penting sekali anak-anak dididik, dilatih untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Walaupun ilmu tajwidnya tidak mendalam, tetapi ustadznya harus paham banget. Nah, seperti di sini, sekarang kita lihat terjemahnya. Wa'budullaha, dan sembahlah Allah. Ini perintah pertama. Dan sembahlah Allah, perintah. Lalu disuruh apa itu ibadah? Dalam Al-Quran kalau ada wa'budu, ibadah ini ibadah yang budu. Umbudu. Nah ini umbudu. Ini kepada kita semua. Sembahlah, ibadahlah, atau dalam bahasa patuhlah, taatlah, tunduklah, nurutlah. Diterjemah dalam pengertian bahasa. Merendahlah, tauhidlah. Kalau Imam Ibnu Abbas, setiap kata ibadah dalam Al-Quran adalah perintah bertauhid. Wa'budullaha, dan tauhidlah, esakanlah Allah, seperti yang begitu. Dengan cara kita tunduk, patuh, taat, nurut kepada Allah, siap jatuh. Tapi kita bertauhid, tidak ada Tuhan yang lain. Inilah tauhid ubudiyah. Kita sedang bicara tauhid ubudiyah. Tidak ada sembahan lain kalau bukan Allah. Wa'budullah, perintah wajib. Al-aslu. Nah, jadi kalau kalimat asal ini al-aslu fil amri lil wujud. Jadi kalimat asal bentuknya perintah, menunjukkan bentuknya wajib. Nah, menurut kaidah usul fikih, ini wajib. Nanti kebalikan wajib, nah berarti haram. Perintah kebalikannya larangan. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di dalam sholat kita jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tauhid ubudiyah. Iyyaka na'budu, pernyataan, maka itu kalau kajian tauhid itu ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid, bahkan kalau kita urai tauhid mulkiyah, ya, walaupun tidak populer. Tauhid ini tauhid mulkiyah. Tauhid asma wa sifat, banyak yang menolak sistem ini. Tetapi kalau kita cari di Quran, ternyata qul a'udzu birabbin nas, tauhid rububiyah. Qul a'udzu birabbin nas, siapa Rabbnya? Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, berarti tauhid mulkiyah. Malikin nas, penguasa raja. Ilahin nas, tauhid uluhiyah. Ada 3 di dalam surat itu saja. Jadi ada rububiyah,
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini sifat, berarti itu asma wa sifat. Alhamdulillahirabbil alamin berarti rububiyah. Ar-Rahmanir-Rahim balik lagi asma wa sifat. Maliki yaumiddin berarti mulkiyah. Iyyaka na'budu berarti ubudiyah, uluhiyah tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, doa itu ilahiyah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, tauhid muttaba'ah. Itu namanya. Muttaba'ah itu mengikuti, tidak boleh kita mengikuti yang lain. Muttaba'ah itu mengikuti Rasul. Siratal ladzina, jalan yang lurus, an'amta 'alaihim, yang telah Kau berikan atas mereka. Siapa? Minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu orang-orangnya. Kita ngikutin itu, tauhid muttaba'ah. Enggak ada ikutan lain. Kalau ikutan lain itu ikutan setan, sabil syaitan. Jangan cuma dua, kalau nggak sabil aja sabil syaitan, suka atau tidak suka. Sabil dan sabil tauhid. Tauhid itu ma'ubida min ghairillah, apa saja yang diakui ditaati tapi bukan Allah, itu tauhid. Makanya tauhid itu bengkok. Tapi biasanya banyak yang nggak senang ini. Tauhid muttaba'ah tadi. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bunyinya yang sudah adanya amin karena ada surat Al-Fatihah yang terakhir. Kalau nggak ada itu nggak ada amin, nggak sempurna baca surat Al-Fatihah. Jangan salah baca surat Al-Fatihah. Itulah salah satu ajaran metodologi ibadah kepada Allah yang sangat dipentingkan, surat Al-Fatihah. Jadi jangan bosan kalau anak-anak, ayo anak-anak kita mulai baca dulu surat Al-Fatihah. Mau apa-apa baca surat Al-Fatihah. Bukan hanya sekedar misalnya rumah ilahi khususon apa, bukan hanya itu saja. Sebenarnya semua kegiatan itu yang afdol itu dibuka dengan alhamdulillah. Afdol doa alhamdulillah. Doa yang paling afdol alhamdulillah. Apalagi dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah 5 dialah tergantung dibaca untuk apa. Ada orang memasukkan syaitan, tidak usah baca yang lain-lain, tidak usah yang jauhkan. Baca surat Al-Fatihah, pijit, tarik nafas, gimana kurang lagi. Insya Allah hilang itu. Kita di rukyah. Istilahnya rukyah dalam bahasa Allah perintahkan. Wa'budullaha wa la tusyriku. Janganlah kalian musyrik, mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kayu, batu, kaloro, taremak, akidah, sama jangan. Bahasa darah gitu. Jangan sampai ya. Sekalipun malaikat muqarrabin bukan yang harus diminta. Jibril, Mikail, Israfil bukan Tuhan. Nabi-nabi bukan Tuhan. Kita tahu fungsinya malaikat, fungsinya nabi. Dan kitab suci Al-Quran adalah bukan magic, bukan dipertuhan, tetapi jadikan pedoman. Kain dalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau ingin takwa, petunjuknya pakai Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan ditulis, masukkan ke pakai sabuk. Ini saya sekarang baru dibawa berpengaruh karena saya bawa wafat. Karena itu sih. Bisa-bisa syirik akbar, syirik yang mengeluarkan kita dari Islam. Ini ayat-ayat ini pertama dari situ dulu, akidah dulu dimantapkan. Itulah yang disebut tauhidullah. Allah perintahkan aku taat tunduk ibadah nyembah, tetapi apa itu kita merendahkan diri dan mengagungkan Allah, tetapi jangan sekali-kali disebutkan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan isti'anah dengan selain Allah, isti'adzah enggak boleh, mohon perlindungan kepada yang lain.
dilihat dari sisi fikih haram. Haram itu sesuatu yang dilarang, yang nggak boleh. Jadi kalau akidah itu bukan bicara soal hukum, tetapi bicara soal syirik dan tidak syirik, sunnah dan bukan sunnah, dan bid'ah gitu kan. Wabil walidaini ihsana. Nah, ini perintah yang kedua. Jadi yang pertama tadi perintah patuh dan taat menyembah ibadah kepada Allah, tapi jangan syirik, adalah larangannya. Nah, lalu dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kalau orang tua kita itu kedua orang tua, lalu kita punya mertua, berarti kepada mertua juga. Kalau mertuanya 6 kayak saya, mertuanya banyak. Bagi walidaini di sana itu satu setel walidaini. Wabil walidaini ihsana, bukan ibadah kepada orang tua, punya nilai ibadah secara vertikal, tetapi secara horizontal ini ihsan. Dalam surah An-Nahl, kalau di surah An-Nahl itu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan berbuat ihsan. Bedanya apa? Kalau adil setimbang, 1 lawan 1, 2 lawan 2. Nganterin katakanlah duren kasih duren lagi, misalnya gitu. Tapi kalau ihsan, 1 balas 2, 2 balas 3, 3 balas 4, misalnya atau lebih dari itu. Fa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian dihormati, diberikan tahiyah, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, itu adil. Tapi kalau assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah, nah itu ihsan. Rasulullah seringkali kalau dikasih hadiah, nanti Rasul kasih hadiah lagi, tapi lebih gede, lebih menyenangkan. Jadi kalau kita dikasih bakwan, bulan kasih durian, nah gitu, itu lebih bagus. Ihsannya. Kalau bakwan nanti dikasih lagi gorengan lagi, itu adil. Nah, adil juga udah bagus. Ini dua akronim takwa. Adil kalian itu dekat ke takwa. Nah, ihsan ini adalah setelah Islam, iman, ihsan. Jadi walaupun orang itu Islamnya hebat, imannya hebat, tapi tidak ihsan, belum tentu masuk surga. Terhadap Allah hebat, akidahnya mantap, ya. Kemudian sholatnya, ngajinya, pokoknya perbuatan-perbuatan yang hablum minallah itu luar biasa. Tetapi hablum minallah terhadap orang tua menyakitkan, caci maki, menghina, nyiksa. Dia makan sendirian, dia banyak uang sendirian, tapi orang tua yang tersiksa. Ini orang tua itu sakit hati. Kita kekenyangan, ya, sampai tidur misalnya, atau tidak bisa tidur karena saking kenyangnya. Tetapi orang tua kita tidak bisa tidur karena saking laparnya. Ini tidak bisa masuk surga. Makanan yang kita makan yang serba nikmat itu, nah di dunia, di akhirat tidak dapat makanan yang nikmat di akhirat. Karena gara-gara orang tua tidak mendapatkan. Nah, wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berlaku ihsan, berlaku lebih baik. Punya nilai ibadah, karena nilai ibadahnya karena Allah, karena Allah yang memerintahkan. Ingat, ini perintah Allah, aku berbuat lebih baik kepada kedua orang tua, bahkan sistematikanya kepada ibu 3 kali kepada bapak. Itu sistematika kita. Apalagi kalau orang tua sudah tua, maka Rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah telah mewajibkan sebagai Tuhanmu, ya, supaya beribadahnya kepada Allah saja. Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Imma yang bukannya, apabila ini orang tua yang udah pada tua, yang dua indah kalkibar, dan ada orang tua
apa katakanlah perawatan kita, urusan kita, tanggungan kita di rumah kita lah, atau kita di rumah dia. Ini imma yakubuna indaka kibaru ahaduhuma, atau salah seorang sudah tua. Mungkin suaminya atau bapak kita sudah tua, istrinya masih muda. Bagaimana? Fala takun lahuma, jangan kau katakan saja, nggak boleh cis, pokoknya kata-kata yang menyakitkan, yang menyinggung. Itu cara bicara saja. Kepada orang tua itu sangat berhati-hati. Bukan hanya bicara, kepala kita godek misalnya, tolong beli ini dia, nah gitu. Atau gimana, menyakitkan atau mata kita atau tangan kita atau kaki kita gerakan-gerakan ya secara apa istilahnya gestur menyakitkan hati orang tua, atau bedak-bedik depan orang tua, enggak sopan depan orang tua. Ini jangan diharap masuk surga. Sebab kata Rasul, ridallah fi ridal walidain, wa suhdullah fi suhdil walidain. Keridhaan Allah sangat tergantung kepada keridhaan kedua. Jadi wabil walidain ihsan, ihsan adalah antak budallah ka'annaka tarahu. Dalam hadis begitu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya antak budallah, engkau beribadah kepada Allah yang tadi diperintah itu. Antak budallah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Kita melihat Allah seakan-akan. Tetapi fa illam takun tarahu, jika pada kenyataannya maka kita tidak melihat Allah, fa innahu yaraka. Kita yakin Allah tahu, Allah melihat kita. Kita tidak melihat Allah, tapi kita punya keyakinan Allah melihat kita, mendeteksi kita. Jadi dengan istilah apa itu namanya muraqabah, merasa diintai terus, merasa ada semacam CCTV Allah yang besar seperti tadi. Ya. Al-ihsan dua muraqabatullahi fis-sirri wal alam, kan begitu. Jadi ihsan itu adalah merasa deteksi Allah, pengawasan Allah baik di dalam keadaan sendirian ataupun banyak. Ya, di dalam masalah apa? Fil qauli wal amal. Dalam ucapan dan perbuatan, wa huwa. Nah, di sini dikatakan al-khairati al-akmali wajhi, yaitu kita berusaha yang baik-baik, ya, niat semata-mata karena Allah. Karena kita berbuat ihsan. Jadi jangan dianggap main-main terhadap orang tua. Bil walidaini ihsana. Ternyata ihsan itu bukan hanya kepada kedua orang tua saja. Di dalam Al-Quran ini 9. Ya, wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba, berbuat yang terbaik juga kepada karib kerabat, saudara-saudara kita, kakak, adik, bibi, buah, mama, nenek, kakek, itu kita harus ihsan. Wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin, kepada orang miskin, ini harus ihsan. Perintahnya di Quran ihsan. Jadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat. Dekat itu dekat, misalnya karena dekat saudara, misalnya satu darah, ya, bahasa Sunda satu nang buji, ya, satu nang. Atau dekat rumahnya, tetangga kita, depan rumah kita, pinggir rumah kita, belakang rumah kita, ini wajah di rumah bisa. Wajah di atau tetangga jauh itu beda agama, bisa, beda budaya, misalnya memang jauh rumahnya, ini tetangga. Tapi kita harus bisa juga kepada mereka. Wajah di wasahibi bil jambi, dan teman sejawat, teman kerja, teman sekantor, teman sepesantren, teman semajlis, teman semajid. Jadi ini sistematikanya di Quran itu lengkap sekali. Jadi kita tinggal melaksanakan, ya, yang 10 ini.
wal jaril junubi wasahibi bil janbi wa bin sabil. Anak jalanan. Ibnu Sabil itu orang yang jalan perjalanan jauh, katakanlah dari Surabaya ke pesantren di sini atau dari Malaysia di sini. Tapi di jalan di kampungnya orang kaya, di sini kehabisan modal. Nah, kita memberikan kehabisan buat makan yang nggak ada, sedangkan transportnya belum ada atau ada hambatan lain. Nah, dikasih dari uang zakat boleh, dikasih uang infak dan sedekah boleh. Nah, itu kita harus berbuat ihsan kepada mereka. Wabil walidain dari di sini. Tadi apa itu? Wa malakat aymanukum, dan apa sahaya yang kamu miliki. Nah, sekarang ada hamba sahaya. Dulu orang ada istilah punya hamba sahaya. Orang ada perang, ditembak suaminya, berarti istrinya nggak ikut perang, angkat anaknya, gadisnya, ya, yang dijaga dibawa pulang, itu dibagikan menjadi hamba sahaya. Kalau yang dibagikan hamba sahaya itu gadis cantik lagi adik, kita dikasih, boleh itu menjadi seperti istri, tapi tidak usah nikah. Jangan dianggap bahwa itu sesuatu yang mahal. Tapi kalau pembantu, nah ini yang salah. TKW berangkat ke Arab, nah, orang Arab menganggapnya hamba sahaya. Nah, ini yang bahaya. Kalau zaman dulu ya kita sih perang jadi 25 bagi-bagi, ada perempuan 100, yang dua yang muda, yang dua bekerja, tapi yang muda sebenarnya dijadikan istri, katakanlah nomor 2, ya, setelah suami istri yang merdeka. Sayyidina Ali itu punya 7. Jadi sahabat-sahabat itu yang punya istri 1, tetapi katakanlah hamba sahaya anaknya itu tidak. Sayyidina Umar itu juga sama. Banyak kalau istrinya cuma 1, tetapi hamba sahaya. Ya, sahabat-sahabat Rasulullah juga punya 1, siapa? Maria Bintiah. Yang Maria Bintiah itu katakanlah hadiah cantik sekali. Terus istri-istrinya pada ngiri, pada cemburu. Termasuk Siti Aisyah yang cantik, yang pintar, tapi sama Maria Bintiah suka ngomongin juga sama Siti Hafsah juga. Istri Rasul nggak suka kalau sama istri cantik banget, muda banget, ya turunan aja. Terus punya anak lagi. Nah, suatu saat Rasulullah datang ke rumah Siti Hafsah, di Siti Hafsah nggak ada, lalu istri yang itu yang Maria Bintiah itu dipanggil, diajak di kamar Siti Hafsah, lalu di kamarnya Siti Hafsah bergaul suami istri. Coba, Siti Hafsah datang, kenapa kamu ada di sini? Kenapa bergaul sama Rasulullah? Terus Rasulullah merasa bahwa ini marah di Siti Hafsah ini karena aku bergaul di rumahnya, di kamarnya. Kenapa nggak di rumah yang lain? Akhirnya Rasulullah nanya, apakah nggak suka? Kamu nggak suka? Gimana kalau aku katakan bahasa kita aku cerai aja ya, aku nggak bakal mengerjakan lagi sih bergaul lagi sama. Suka seumur umur, kata Rasulullah, nggak akan menggauli lagi kan? Tapi kamu jangan ngomong sama siapa-siapa. Ternyata Siti Hafsah ngobrol sama Siti Aisyah bahwa Rasulullah melakukan ini, tetapi Allah langsung memberitahukan kepada Rasulullah bahwa istrimu begini perilakunya. Lalu Siti Hafsah tanya, dari mana kau dapat itu diberitahukan oleh Allah dan itu tidak dilarang bahwa aku bergaul dengan istriku di rumahku di kamar.
tapi jangan sampai musik, jangan dengan musik. Kemudian ihsan itu pertama kepada kedua orang tua, kemudian ihsan wabil walidaini wabilil qurba, terus kali kerabat saudara-saudara kita yang terdekat, yang seayah seibu, yaitulah bil qurba, wal yatama, anak yatim. Jika kita harus berlaku baik, berlaku ihsan. Jadi jangan sampai itu anak yatim, anak orang tidak. Ada yang nanya, silakan. Intinya ada yang juga pertanyaan, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjelaskan bahwa sebelum ayat pada dua orang tua. Nah, saya menanyakan orang tua ini apa semuanya laki sama perempuan, laki sama perempuan. Karena saya melihat itu kalau laki-laki hak kewajibannya itu harus mentaati orang tuanya seumur hidup sampai tua. Tapi kalau perempuan begitu dia kawin, dapat nikah, dapat menikah, orang tuanya itu menyerahkan kepada suaminya. Jadi yang menyerahkan suaminya. Jadi yang bagaimana ini untuk mentaat kedua orang tua, diwajibkan untuk si istri tadi dan ada taat ke suaminya apa orang tuanya. Iya. Saya kurang jelas, silakan. Begini Ustaz, seorang anak perempuan kalau dia itu ikut bapaknya atau orang tuanya, dia berhak berbakti seumur hidup. Tapi kalau sudah bersuami, pindah baktinya, ketaatan yang utama itu kepada suaminya, orang tua nomor 2. Apakah begitu? Ada kasus kan orang tuanya sakit, dia tidak nengokin kan gitu. Taatlah kepada suamimu, taatlah sampai begitu. Soal ketaatan ya. Gimana? Jadi intinya ketaatan ya. Taat. Ketaatan seorang suami, seorang istri Serah anak perempuan. Ya. adalah sepenuhnya kepada suami. Pada suami. Jadi kalau saja misalnya suami tidak mengizinkan, ya ada apa misalnya suami mau berangkat nih, kadang-kadang kalau di sini kan dulu berarah lah, jangan ke mana-mana ya sebelum aku pulang. Nah, itu sangat luas kan, jangan ke mana-mana, termasuk ke orang tua. Nah, bagaimana kalau orang tua sakit? Bagaimana kalau orang tua meninggal? Nah, dia udah terlarang ya. Pokoknya aku mau taat samina wa orang kepada orang tua. Itu kan anak tiga kan. Ini bukan perbuatan maksiat. Rata-rata mungkin di maksiat kecuali kalau ini maksiat, aku tentu menolak. Tapi karena ini ketaatan, maka hukumnya wajib, maka dia wajib menuruti dan surganya istri adalah pada ridhonya suami. Lalu sedangkan suami kita, surganya kita ada pada orang tua. Tadi itu ridhollah fi ridhol walidain. Jadi ketika kita misalnya katakanlah punya rezeki, itu yang diutamakan orang tua. Apalagi ibu. Kalau mereka sudah tua, mereka sudah tidak lagi kadang-kadang istilah pendapatan yang perlu dibantu, maka kita lebih mengutamakan orang tua kita. Istri mah nomor sekian setelah orang tua. Walaupun pada prakteknya itu tidak mudah, tetapi harus tahu bahwa begitulah harusnya ajarannya. Bahwa suami adalah lebih mahabbahnya atau bukan cintai, tidak artinya lebih ketaatannya lebih kepada kedua orang tua, apalagi pada ibu, terlebih lebih kepada ibu. Sedangkan istri ketaatannya sepenuhnya kepada suami sepanjang bukan perbuatan maksiat apapun. Nah, ada kasus bahwa seorang istri yang suaminya pergi, kemudian katakanlah berdua pesan jangan kemana-mana sebelum aku pulang, nggak
begitu adiknya datang kasih tahu bahwa ibunya sakit. Waktu belum bisa ke sana karena suamiku tidak mengizinkan dan bergerak. Kemudian zaman dulu, kalau sekarang kan ada HP, ada apa gampang ya jenisnya, ada bisa komunikasinya gampang. Kalau dulu itu secara umum gitu. Datang kedua kali laporan lagi bahwa orang tua sekarang sudah dirawat dalam kondisi sangat parah, tidak berangkat juga karena ingat pesan suami. Orang tua kita sekarang sudah meninggal dan sebentar lagi akan dimakamkan, juga tidak berangkat. Kemudian lewat. Sisi melihat dari atas bahwa itu yang digotong itu adalah ibu. Tetapi dia selamat karena punya putri yang salihah. Dia adalah mendapatkan syafaat dari Allah. Katakan, lana makasabat wa alaiha makasabat. Jadi kan itu adalah hasil didikan keluarga bahwa kamu harus jadi wanita salihah, ibu yang salihah, anak yang salihah, gitu kan? Ibu salihah karena anaknya, dan istri salihah karena suaminya, dan anak salihah karena orang tuanya. Ini ada di tangan dia, bisa membawa masuk surga dan selamat. Itulah di antara penjelasannya. Tapi zaman sekarang itu tadi, begitu ada informasi yang ini, dulu dan kalau menyampaikan, apalagi ditujukan ini sedang dirawat, ini gimana? Izinkankah aku mau menengok ibu yang sakit, orang tua yang sakit itu? Nah, pasti dengan perasaan. Oh, dipikir-pikir dan jadi tidak lagi menghayal gambarannya bagaimana udah kelihatan. Sekarang insya Allah lebih mudah ya, lebih praktis. Jadi ketika dicontohkan kasusnya, tapi secara hukum memang begitu, ketaatan harus ya sepenuhnya kepada suami. Dan jadi mengalahkan orang tua. Begitu dia kembali atau cerai, ya baru tidak ada lagi suami bukan siapa-siapa, baru ada lagi di tangan orang tua. Begitu. Jadi saya Iya, baik. kalau sudah, mohon maaf atas segala kedatangan keterangan. Terima kasih. Ya, dan dari kami Pak Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kafatul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la